Gimana rasanya nggak ketemu anak Wah waktu itu luar biasa. Itu tuh sakitnya ya, sedihnya, sakitnya tuh sampai ke tulang, tau nggak? Bahkan saya bisa nolak job kalau saya nggak bisa nyusuin anak. Saya lebih siap untuk berpisah. Iya, Gitu saat itu yang lebih siap berpisah tuh saya. Harus jadi contoh juga ya, misalnya saya sama Angie. Saya sama Angie itu saya nggak pernah merasa ada masalah sama dia. Bukan yang kecanduan, terus bukan yang kayak ngalamin apa sih yang kayak orang teler gitu kan, aku nggak begitu gitu. Ada yang ngasih, aku nyoba kayak gitu, ada yang ngasih aku jadi nyoba kan, itu karena kebodohan gue sendiri kan jadinya. Karena menurut aku itu luar biasa. Apa yang lo dapat dari perjalanan hidup lo ini? Yang aku dapat tetap sih semua adalah nomor satu tentunya Allah. Kedua bahwa keluarga. Terus udah gitu ketiga adalah yang aku dapat bahwa kita tidak boleh malu, kita justru harus berani untuk mengakui kesalahan dan merubah diri kita, kayak gitu. Itu poin yang maksudnya aku ngerasain dan saat itu juga tuh aku ngerasa bagaimana support yang luar biasa dari keluarga, anak-anak, orang tua, adik-adik, terus dari lingkungan yang ternyata tuh mereka benar-benar begitu berbesar hati menerima keadaan aku gitu. Ya, keluarga lo ya, keluarga. Luar biasa sih. Keluarga kayak gitu. Nah, turning point-nya, point misalnya kan, ini aku menggambarkan seorang Reza ini adalah kamu tuh kan pernah ada di titik puncak karir ya, terus tiba-tiba menikah, terus kamu bercerai, terus kamu kan aku putuskan mundur, putuskan untuk nggak mau tampil, aku mundur dari publik. Maksudnya mau gue tanya adalah kan waktu itu lo pada saat perceraian lo dengan almarhum Mas Aji itu kan kamu menyerahkan anak-anak itu ke Mas Aji. Betul. Terus lo harus kehilangan masa-masa golden moment dengan anak-anak. Nah, triggernya tuh ada akhirnya lo kembali kepada anak-anak tuh kejadiannya tuh kan luar biasa juga ya? Iya betul, itu Masya Allah, itu semuanya benar-benar itu kebesaran Allah ya. Jadi pada saat lagi saya bercerai sama almarhum Mas Aji itu bukanlah sesuatu hal yang untuk bukan sesuatu hal yang untuk dibanggakan, bukan. Tapi itu adalah keputusan yang memang harus diambil karena saya tetap sayang sama Mas Aji, terus cuman kayaknya memang akhirnya kita pun menjadi sahabat. Dan saat itu saya nggak nyangka juga ternyata jadi pemberitaan yang begitu besar dan besar banget ya itu. Besar banget dan terlalu banyak orang yang ikutan saat itu. Apalagi Mas Aji baru baru masuk ke DPR, jadi posisinya lagi kuat-kuatnya saat itu. Dan saya kalau saya mau gimana ya, melakukan perjalanan persidangan yang panjang sekalipun saya siap sebenarnya, dan insya Allah saya yakin saya pasti menang karena perempuan kan di sini kita pisah itu bukan karena orang ketiga, nggak ada urusan orang ketiga, baik dari Mas Aji ataupun dari saya nggak ada. Jadi memang ini karena memang ya ini udah nggak cocok aja, sudah nggak cocok aja gitu, betul. Nah udah terus lagi heboh-hebohnya begitu kan, anak saya dipisahkan sama anak sampai saya nggak ketemu 6 bulan lebih. Padahal sebelumnya gimana rasanya nggak ketemu anak? Wah itu luar biasa. Itu tuh sakitnya ya, sedihnya, sakitnya tuh sampai ke tulang, tau nggak? Pasti. Itu, waduh, yang terus sementara sebelumnya tuh 90% anak-anak waktu bersama saya nyanyi selalu ikut saya, nggak ikut Mas Aji kan syuting. Kalau anak-anak tuh pasti saya nyanyi, pokoknya ke mana-mana itu saya bawa mereka. Terus saya bisa nolak job kalau saya nggak bisa nyusuin anak, itu bisa begitu kan. Jadi waktu itu tiba-tiba nggak bisa ketemu anak-anak, itu luar biasa banget, sedihnya deep banget, 6 bulanan. Tapi kemudian saat itu ya udah saya ya kembalikan semuanya kepada Allah. Saya sholat, saya ngaji apa semua, dan hati saya tuh kerteknya tuh bahwa kayaknya saya mau nyerahin aja deh, menyerahkan hak asuh anak. Pertimbangan saya waktu itu ya pasti itu semua tuntunan dari Allah, tapi pertimbangan dari saya sendiri adalah bahwa saya lebih siap untuk berpisah. Saat itu yang lebih siap berpisah tuh saya. Dan saya yakin Mas Aji itu sangat mencintai, he's a very good father. Jadi aku juga
tidak khawatir gitu kalaupun anak-anak sama beliau. Nah terus dan saya ingin pada saat itu udah 6 bulan lebih kita nggak bisa ketemu, saya kepengen segera kondusif. And then ada lagi pertimbangan lainnya kenapa saya memutuskan menyerahkan hak asuh anak supaya tidak terjadi persidangan yang panjang. Di mana saya di mana saya nggak percaya bahwa walaupun itu misalnya confidential, tapi saya nggak percaya itu tidak akan keluar beritanya. Gitu. Padahal sih tidak ada berita yang gimana, cuman kan kita pasti tanya, oke, kenapa lo mau cerai? Alasannya ini. Cocok dong. Iya kan nggak cocok dan terus gitu. ada alasan apa lagi kan, ada latar belakang kenapanya ini yang aku tuh nggak mau itu terangkat. Karena bagi saya itu adalah urusan rumah tangga kita berdua. Dan walaupun itu misalnya sifatnya confidential, saya nggak percaya bahwa itu tidak akan tersebar. Pasti akan tersebar. Betul. Nah, hal itu yang saya khawatirkan. Kalau tersebar bukan satu lagi, cuma maksudnya nggak enak aja gitu. Nanti saya mikirnya panjang tuh. One day nanti anak-anak akan baca. Anak-anak besar, anak-anak baca, oh bapaknya kok dibilang begini misalnya, dibilang begini atau ibunya dibilang begini dan bla 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 atau ayahnya lah taruh gitu. Terus siapa yang ngomong? Ibunya. Kan nggak asik banget gitu. Padahal mungkin kalau saya nggak terkenal ya saya akan jalani itu persidangan. Saya akan jalani persidangan dan anak-anak akan bersama saya. Tapi karena begitu jadi perhatian seluruh Indonesia saat itu, jadi rasa-rasanya saya ambil keputusan seperti itu karena saya nggak mau gimana ya, saya nggak mau nama baik Mas Aji itu jadi tercoreng. Padahal sih bukan apa-apa, cuma maksudnya jadi ada di mata anak-anak tuh, saya nggak mau anak-anak tahu atau anak-anak ngedengar ibunya ngomongin yang buruk tentang ayahnya, itu yang saya hindari. Makanya terus ya udah saya serahkan hak asuh anak, walaupun saat itu orang tua saya juga bertanya-tanya dan nggak kaget gitu. Kenapa kamu serahin hak asuh anak? Karena kan anak di bawah umur kan harusnya ikut ibu. Gitu. Kenapa kamu serahin hak asuh anak? Kan orang-orang akan menyangka, cuman orang-orang akan menyangka bahwa kamu yang salah kan kayak gitu. Nggak apa-apa, insya Allah. Ini aku udah ikhlas ridho. Dan akhirnya walaupun saat itu Tante Elsa Syarif, pengacara Mas Aji saat itu mengumumkan bahwa Aji menang. Sebenarnya kan bukan menang, saya menyerahkan. Tapi itu pun saya tidak membuat klarifikasi apa-apa, saya nggak coba mengklaim, enggak itu nggak benar gitu. Saya pikir udah pokoknya lillahi ta'ala, saya ikhlas, saya mau cari ridho Allah aja. Pokoknya gitu, saya ingin semuanya segera kondusif antara saya, Mas Aji dan anak-anak gitu. Tapi kan akhirnya bener bahwa akhirnya itu, ini merinding jadinya. Akhirnya memang kondusif segera gitu, nggak lama. Mungkin kan heboh-hebohnya gitu ya, rame ya. Tapi begitu bertahap Mas Aji akhirnya dia juga, apalagi saya nggak harta gono gini. Saya juga nggak ada harta gono gini. Saya pikir oke, selama saya sama almarhum, kami punya 2 rumah gitu ya. Kami punya 2 rumah, terus saya pikir anak-anak ada 2. Jadi ya wes, saya nggak mau pusing. Udah itu jadi nggak mau diributin. Rumah ada 2, anak ada 2. Ibaratnya itu peninggalan kita berdua lah buat mereka. Saya mikirnya begitu aja. Dan akhirnya Mas Aji, saya yakin akhirnya kita jadi dekat, jadi sahabatan gitu. Dan Mas Aji akhirnya ada apa-apa nelfon, ada apa-apa cerita gitu. Terus karena terus malah dia sendiri, Res ini rumah gini-gini, Res ini rumah. Justru dia yang karena dia akhirnya bisa merasakan bahwa ini Reza tuh nggak pernah berniat jelek ke dia, cuman memang we just have to separate aja gitu. Tapi and then we become a very good friends gitu. Terus dan ternyata saat Mas Aji meninggal itu pun suatu hal yang sangat kesedihan yang besar. Terus dan tetap aja saya ngerasa kayak setengah tuh hilang gitu loh, tetap aja. Karena bapaknya anak-anak ya. Iya. Dan saat itulah saya ngerasa ini dia hikmahnya gitu ya. Kenapa kok saya dituntun sama Allah untuk melepaskan hak asuh anak ke Mas Aji. Umurnya tidak panjang. Ternyata usia Mas Aji tidak panjang, dan di situ saya merasa Masya Allah, ya udah saya semakin bersyukur gitu dengan keputusan itu, bahwa jadi anak-anak akhirnya punya beautiful memories sama bapaknya, sama ayahnya. Jadi sekarang tuh kalau saya kayak kemarin lagi saya habis kalau udah lagi cute time sama anak-anak, itu yang seneng-seneng ditanya tuh, ibu dulu sama Dedi gini. Ibu, jadi mereka seneng aja gitu nanya, karena mereka Dedi suka ngomong gini gitu kan. Terus jadi alhamdulillah yang mereka kenang, yang mereka tahu bahwa apapun walaupun ayah ibunya cerai, tapi itu tuh tetap aja itu adalah hubungan yang indah. Itu sih alhamdulillah. Alhamdulillah pada akhirnya ternyata kesimpulannya guys, jadi pada saat Reza menyerahkan hak asuh anak itu kepada mantan suaminya, ternyata memang itu digerakkan mungkin oleh Allah hatinya supaya menyerahkan, karena Allah tahu bahwa
mungkin umurnya Mas Aji nggak panjang. Iya pasti. Jadi emang harus skenario begitu kan? Iya, karena kan kita minta petunjuknya hanya sama Allah. Iya. Sama kan kayak kamu. Nampaknya nggak enak, tapi ternyata ada hal hikmah yang baik. Itu dia kan orang kalau memang ya udah kalau belum tentu nggak ada yang tahu pasti skenario Allah tuh luar biasa kan kayak kamu kan juga menyerahkan semuanya kepada Allah. Aku tahu banget bahwa kamu tuh sangat ini kita beberapa kali walaupun kita jarang ketemu, tapi setiap kita ada momen ketemu kan kita pasti langsung curhat gitu selalu. Sharing bukan sharing ya, sharing kita sharing. Berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman karena aku sama Maya kan kita nggak ada apa ya nggak ada jaim-jaiman di antara kita berdua dari dulu kan. Kan sama-sama tahu dari kecil ya guys. Gue kasih tahu ya, Reza ini dulu ya kalau nyanyi, kencengnya naujubillah. Selalu di kuping orang nih, nanyanya gol dodol. Setiap menit, setiap saat. Gila, gue bilang ini. Sampai kita gila ini nggak pernah berhenti nyanyi ya. Kayak sih aku sampai sebegitunya. Really? Ngerasa dia. Iya lo tiap hari nyanyi terus. Dia gimana nggak pusing? Akhirnya kan di studio dia dong. Aku tuh take vokal apa segala. Iya ya jadi. Dan aku inget banget. Entah kamu masih inget apa enggak? Lagu Keabadian. Lagu Keabadian itu kan kita we finish already take vokalnya. Terus udah gitu, and then suatu hari aku dihubungin, jadi apa? Take ulang bagian akhirnya doang. Aku ingat banget yang nge-take tuh kamu. Oh iya, gue jadi tukang soundnya. Jadi dia dan ini nggak ada, justru kamu yang nungguin, justru di Res, iya bagian situnya aja gitu, kata bagian ini. Oh udah, aku ingat banget tuh Keabadian. Jadi ada. Gue lupa part itu beneran. Kalau nggak diingetin gue lupa part iya, itu aku inget banget. Tapi ada yang lebih lucu lagi, anak-anak kita ini. Cerita. Ini seru banget. Ini memang dari tadi tuh kita nggak berhenti ngobrol. Aduh, sampai yang edit nanti repot kayaknya ya. Jadi aku, Zahwa Alia, terus Al Eldul. Ini semua tuh masih kecil-kecil. Dari kecil-kecil, ayo, masih kecil-kecil banget. Mereka tuh memang kan pasti kalau mereka ulang tahun kita datang ke sana dan sebaliknya kan gitu. Nah ingat waktu itu aku datang ke rumah PI, Zahwa aku gandeng, Alia aku gendong. Aku tuh mau ketemu kalian waktu itu kan. Ayah bunda ada di studio, padahal di studio dekat situ kan. Yang jawab studio siapa? Ya itulah salah satu pokoknya entah Al Eldul gitu. itu kan. Mereka sementara ada di jendela aja gitu karena rumah lagi dipugar. Iya. Depan tuh lagi dipugar juga dibuka. Jadi mereka di dalam, terus di dalam tapi ada jendela kan tuh yang di depan itu tiga terus yang ada terali-terali gitu terus mereka nongol di situ. Mereka tiganya nongol. Terus akhirnya aku gendong Alia, nuntun Zahwa. Ceritanya udah mau turun kan tuh terus dikasih tau ayah bunda di studio kan gitu kan ngomongnya bule-bule tapi tetap medok. Iya, gue ingat banget. Iya loh. Ingat banget ini, aduh anak lo lucu banget Dan. Tonton pas ngomong, ayah, ada badut, ada udah. Nggak bisa di jendela ngapain tuh? Oh di jendela ini, begitu di jendela, terus aku jalan-jalan, cewek, kesini dong main, sumpah kayak begitu. Itu Al Eldul manggil anak lo? Anak gue dipanggilin sama mereka. Cewek, main yuk. Cewek, main dong. Ya Allah, gue sampai, ini anak kecil-kecil semuanya udah manggilin. Anak gue yang satu masih bayi, yang satu. Tapi mereka tahu itu cewek. Ya Allah, dan nggak nyangka ternyata gedenya pada main bareng. Iya. Dan pada akhirnya sekarang anakku main sama anaknya Reza. Iya. Jadi aku main dari Reza, terus aku main juga sama Mbak Enji. Iya, juga. Angelina. Habis itu aku main sama Alia. Iya. Anakku main sama Alia. Jadi aku bilang gini, ini dari emak, bapak dan segala macam muter-muter ketemu lagi ini circle-nya ini lagi ya. Iya. Oke, kita balik lagi ke diri lo ya sekarang ya. Yes. Pada saat yang gua tahu lo dulu zaman lo masih seorang Reza yang masih kuliah di Pancasila itu kan. Dia inget. Ya iya dong. Itu kan lo belum menemukan Tuhan nih. Ya maksudnya aku belum kayak sekarang lah. Belum kayak sekarang. Iya, maksudnya belum terus triggernya untuk akhirnya mencari Tuhan dan ketemu Tuhan. Sebenarnya aku bukan orang solehah bukan ya, tapi aku tuh kalau dari dulu sebenarnya memang aku bukan orang penyuka party. Bukan kayak gitu. Iya. Kayaknya kita sama ya. Lo penyuka ini, teriak-teriak dia baru nyanyi di kamar mandi, di mobil. Pokoknya siapa aja dinyanyi terus. Iya gitu ya, masa sih aku tuh. Ya Allah, gitu ya aku ya. Nah terus cuman memang mungkin salah satunya juga dengan aku menikah sama almarhum Mas Aji. Mas Aji itu kan beliau itu
bisa dibilang walaupun lahirnya Muslim, kemudian perceraian orang tuanya usia 5 tahun, Mas Aji pindah ke Belanda sampai dewasa, sampai remaja tinggal di sana. Terus dia cerita dia tentunya ibunya Katolik di sana, jadi nggak Muslim, jadi seperti nikah sama orang mualaf gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Nah, Mas Aji itu bilang sama kayak gue nikah sama orang mualaf, tapi mualafnya bukan nama gue gitu loh. Oh iya. Nah kayak gitu Mas Aji nih. Nah terus pada saat lagi kan pernikahan, aku kenal Mas Aji sampai ke nikah kan juga sangat singkat, cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan langsung tiba-tiba gue kawin. Hah? Kaget gue. Iya. Nah terus saat itu ada kata-katanya Mas Aji yang itu passwordnya dia. Memang aku nggak langsung nerima waktu lamarannya. Cuman dia ngomong waktu itu adalah bahwa salah satunya saya ingin bisa lebih dekat kepada Allah. Yeah. Nah saat itu saya merasa apa ini amanah buat saya gitu ya. Ya memang saya bukan anak yang wah gitu, saya memang masih jauh dari soleh gitu. Tapi orang tua saya mendidik saya dari kecil kan sekolah di Al Azhar. Yeah. Terus udah gitu guru ngaji pun masih dipanggilin terus, jadi yang namanya sholat dan ngaji itu adalah udah makanan dari kecil lah kayak gitu ya. Nah terus jadi sisi spiritual saya, keluarga saya tuh lingkungannya seperti itu gitu, jadi tetap ada gitu. Nah Mas Aji bicara seperti itu, dalam hati gue langsung pada saat dia bilang apa ini amanah ya buat gue, and then we get married. Nah tetap saya merasa bahwa beliau kan laki-laki, saya bukan yang Aji lu sholat dong, ini nggak pernah. Jadi aku menempa diri aku. Jadi ngasih contoh berarti. Ngasih contoh langsung dengan berperilaku, dengan tindakan. Yeah. Pun kepada anak-anak jadi seperti itu gitu ya. Semenjak aku berkeluarga lah, jadi triggernya itu. Semenjak aku berkeluarga ya udah. Dan aku semakin banyak membaca buku-buku, dan terus aku juga dekat dengan tokoh-tokoh, jadi Pak Quraisy Shihab, ada Pak Habib Zain, terus ada pokoknya yang saya sering bertukar pikiran gitu, ngebimbing. Nah saat itu tuh jadi itu kalau ditanya kapan, maksudnya kita semakin terus, karena kan Mas Aji terus saya bikin pengajian di rumah, pengajian Mas Said. Kemudian saya baca buku yang banyak, terus udah apa-apa ya saya waktu nikah tuh, aku tuh sama almarhum alhamdulillah ya, aku nggak pernah ngambek aja, nggak pernah. Yeah. Gitu sama Mas Aji itu, ngambek pun aku nggak pernah. iya. Makanya kurus banget dulu. mungkin itu karena aku nggak bisa. Cuman itu pun misalnya buat aku nggak pernah curhat ngadu kemana-mana, nggak pernah. Boleh tanya sama adekku tuh manajer aku pun dari awal nggak pernah aku, dan keluargaku luar biasanya, mereka tuh intelek banget, mereka juga nggak pernah ikut campur ya? Nggak pernah ikut campur, nanya apapun nggak sama sekali, tetap aja welcome, maksudnya mereka sangat ya luar biasa lah menurut saya gitu ya. Jadinya ya udah, dan saya juga nggak mau gitu ngomongin apapun. Buat saya tukar pikiran, mungkin Mas Aji itu orang yang sangat baik, tapi kita nih karakter aku yang begini sama karakter Mas Aji yang begitu, jadinya suka repot untuk jadi nggak klop aja gitu kan, nggak cocok gitu. Udah, nah akhirnya dari situ sih saya terus kalau ada apa-apa memang saya selalu pasti ngadunya ya udah sama Allah aja. Saya jarang, bisa dibilang ke siapapun saya nggak curhat. Saya nggak pernah curhat, jadi curhat saya ya saat saya sholat. Itu udah begitu aja. Sampai pernah nemuin lo yang dititikin lo wirid, ya pokoknya jadi nama Allah, pokoknya gini terus kan, gitu. Jadi lo sekarang sudah merasa hati lo sekarang udah merasa tenang? Aku tenang. Sebenarnya aku mungkin dari dulu juga, alhamdulillah Allah mentakdirkan aku tuh jadi orang yang gimana ya? Aku nggak suka konfrontasi sama siapapun. Aku memilih, walaupun kadang-kadang lu jangan juga jadi orang lemah gitu kan ya kayak gitu. Cuman ya begitu, aku belajar untuk selalu bersyukur terus, dan memang agak sulit aku untuk ibaratnya misalnya dendam atau marah atau gimana, itu tuh kayak gitu. Jadi aku zen aja kalau ini zen gitu. Kayak gitu sih Mai gitu. Dan aku memang juga nggak gitu suka, ya aku orangnya nggak gitu suka keributan, memang nggak suka, dan nggak, untuk marah tuh nggak gampang, nggak susah. Kalau mau marah aja dulu, mau marah aku sholat dulu, minta gitu, sholat hajat, bukan mau marah sih, maksudnya ya Allah berikan saya kemampuan, kekuatan untuk saya tuh bisa menyampaikan, bisa mengutarakan apa yang saya rasakan. Itu tuh sampai begitu. Jadi aku sebenarnya introvert sekali gitu. Nah terus aku juga nggak suka, tapi alhamdulillah juga aku bisa mengikhlaskan apapun gitu, mengikhlaskan apapun yang terjadi, terus mengikhlaskan, dan aku nggak, alhamdulillah juga tidak merasa tersiksa
merasa terbebani dengan misalnya ada omongan-omongan yang tidak baik tentang aku atau apapun lah kayak gitu, aku tidak, alhamdulillah aku bisa lapang dada aja udah, nggak ada yang aku counter, nggak ada yang aku iniin, biarin aja, lillahi ta'ala aja udah biarin gitu kan. Setiap orang ada pemikirannya masing-masing begitu. Pesan-pesan buat netizen gue. Apa pesannya ya? Pokoknya saya rasa kalian sudah punya panutan yang sangat bagus nih, Bunda Maya atau sahabat Enggak saya. juga lah, gue hanya manusia biasa. Di sini bisa jadi ajang, bisa jadi ajang untuk kita sharing. Aku suka banget sharing, apalagi walaupun saya yakin netizen ini bukan cuman perempuan aja, tapi saya kebanyakan ibu. Tapi ibu-ibu aku perempuan, tahu. Iya. Makanya kita jangan ya semoga kita bisa menjadi wanita-wanita yang memiliki empati dan simpati dan bisa memilih gitu baik perbuatan maupun perkataan yang kita keluarkan dan lakukan kayak gitu kali ya. Karena di era digitalisasi ini luar biasa banget. Nah, semoga kita semua satu sama lain tuh tidak mudah menjudge. Iya. Untuk tidak mudah menjudge. Iya, setuju. Aku tidak boleh menjudge karena kita sendiri juga lah 4 jari ke sana. 1 jari ke sini, 4 jarinya ke sini kan ke kita. Harusnya kita introspeksi, kita tafakur ya gitu. Terus ya udah pokoknya mudah-mudahan semuanya strong, semuanya kuat karena wanita itu memang kan aku sangat bersyukur dilahirkan sebagai wanita dan kalaupun harus ditanya lagi lo nanti kalau dilahirin mau jadi apa? Mau jadi perempuan lagi gue tetap. Iya. Gue juga jadi perempuan aja, iya kan? Enak, gak terlalu pusing. Thank you banget loh. Belum lagi? Belum, ada satu pertanyaan terakhir. Lo kan masih hubungannya baik dengan Mami Angie dong? Sangat baik yang gue tahu. Dia kan mau keluar nih. Yes. Gimana ini lo? Udah pernah ketemu Keanu belum sih? Ya kemarin ini habis ketemu seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu kita ketemu karena Zahwa kan mau berangkat ke New York. Kita jadi ketemu makan-makan gitu. Dia manggil aku Ibre. Kenapa Bre? Ibu Reza. Kan aku ini panggil gue Ibma, Ibu Maya. Ibu Maya. Gitu kan kalau panggilan kamu Bunda gitu kan. Aku tuh di keluarga. Asal jangan panggil ibunya Biji ya, Ibu Angie. Aduh, benar. Angie. Hai Angie gitu ya. Nah, terus semoga dia juga inilah dia juga pengalaman hidupnya kan kayak sama nih Reza sama Angie ini pengalaman hidupnya gila sih kalau gue dan jadi mereka nih. Aduh. Nah, ini mungkin harus jadi contoh juga ya. Misalnya saya sama Angie itu saya nggak pernah merasa ada masalah sama dia sebenarnya gitu. Tapi tuh yang namanya media atau apa tuh selalu ingin ngebawa-bawa, selalu ingin memancing. Biasa. Tapi untungnya alhamdulillah nggak pernah terpancing. Iya, yang gitu. Gue tahu mereka kan baik-baik aja. Iya, nggak pernah terpancing. Jadi aku santai cuek aja gitu. Tapi ini anak-anak gimana sama? Ya udah nggak apa-apa loh. Jadi alhamdulillah kita bisa menjalin hubungan tetap baik sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan juga karena waktu lagi Angie nikah sama Mas Aji, saya langsung bilang sama Mas Aji, selamat Ji. Sekarang kita keluarga besar. Semoga kita bisa support each other untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Membimbing anak-anak kita sampai dewasa. Itu jadi gue orangnya kalau sekali layar terkembang pantang gue gulung gitu. Sekali gue bilang itu keluarga ya udah keluarga. Iya, karena gue sebagai saksi yang tahu bahwa mereka tuh hubungannya dari awal almarhum Mas Aji menikah sama Angie juga baik-baik aja, bahkan mungkin Angie juga ngerawat anak-anak lo juga ya? Iya, bagaimanapun Masya Allah juga dia sangat mempunyai jasa merawat anak-anak aku. Makanya jadi aku tuh ya udah, jadi aku bersyukur punya situasi kondisi yang seperti ini. Jadi dengan berbagai ujian kehidupan yang luar biasa dan tentunya buat anak-anak kita ini yang maksudnya aku juga sering ya Allah gitu, semoga cukup sampai di sini segala ujian-ujian yang seperti ini cukup sampai di saya anak-anak semoga. Tapi kan nggak bisa, kita kan manusia hidup. Memang tapi maksudnya udah jangan ibaratnya kan berdoa semoga udah misalnya perceraian ngalamin sampai cerai cukup sampai di saya kayak gitu loh maksudnya, walaupun jodoh semuanya di tangan Allah. Terus udah gitu ya udah jangan sampai misalnya mengalami kebodohan seperti saya, anak-anak saya juga jangan sampai gitu. Nah dan itu pun jadi ya aku juga mau bilang sama Zahwa dan Alia makasih banyak, adekku juga Aksa, Aufa makasih banyak, Bunsi, Mama Caca, terus Musya, Papap dan sahabat-sahabatku tim Harakati Management, Aquarius. Semua. Masih sama Aquarius ya? Masih. Wah, mau bikin single apa nih Res? Aku mau bikin single
salah satunya nih Alia judulnya. Ini udah bertahun-tahun, aku bikin lagu itu udah lama. Udah lama dari itu anak masih SD sampai sekarang itu belum pernah aku produce. Sementara Zahwa tuh udah pernah aku bikin judul Zahwa. Jadi Alia tuh sampai udah bilang, ibu hoax nih, ibu PHP. Mana gitu. Jadi nih aku nih begitu ini PPKM nih udah ini langsung masuk studio mau bikin lagu yang itu. Salah satunya ya lagu Alia. Alia tuh tempat tertinggi. Iya gitu. Gue inget banget tuh Alia itu. Alia. Nah terus kan nih gue tanya lagi. Kan lu kan lagu Izinkan Aku itu rekaman di tahun kapan? Orang baru meledaknya sekarang, yang orang akhirnya dinyanyikan seluruh orang baik challenge gitu berapa tahun lalu tiba-tiba orang. Itu aku take vokalnya hamil Alia 8 bulan. Makanya kan itu zaman tahun kapan tiba-tiba berapa puluh tahun kemudian lagu ini tiba-tiba naik lagi. Kemana-mana ya. Iya bahkan itu Masya Allah, itu juga suatu, itu Masya Allah. Nyanyi dong habisin lagu itu. Siap? 1, 2, 3. Ingatkah akan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Nyanyi Mai. Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Thank you Reza. Thank you Maya. Makasih banyak. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Jikalau kita menjadi manusia, jangan pernah, aku ambil kesimpulannya ya, jangan pernah kita malu untuk mengakui salah kita, dan kita harus minta maaf dan akhirnya memperbaiki diri. Dan juga jangan juga buat para orang tua atau keluarga yang memang mereka mempunyai keluarga yang di lingkungannya mungkin ada yang mengalami ketergantungan. Jangan pernah segan untuk membawa anak ini kepada rehabilitasi ya. Karena itu menurut saya tuh bukan hal yang itu bukan memalukan sih. Karena anak ini butuh ditolong. Iya, jadi betul. Tadi Reza bilang bahwa di Lido tuh free ya. Iya, masuk tuh gratis. Nah, makanya masuk gratis. Mungkin jadi keluarganya itu jangan juga menganggap bahwa itu karena itu perhatian dari negara untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia gitu. Jadi betul kan? Betul banget. Jadi bawa aja ke sana, dan kita jangan juga menganggap bahwa itu aib, bahwa ini anak memang butuh pertolongan. Jadi nggak usah harus ditutup-tutupi juga. Betul. Kita semua punya problem. Masing-masing orang punya problem berbeda-beda. Yang penting jangan pernah mengejudge orang, karena masing-masing orang pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Thank you so much. Thank you Maya. Salam buat Musya, Papap, buat semua keluarga, anak-anak. Adik-adik lo di sini kan udah. Adik lo lupa gua. Aufa ya satu lagi ya. Oh benar, Aufa kan? satu lagi, betul. Thank you. Thank you. Bye.